wabarakatuh. Oke anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Bu Dewi Wulandari dalam mata pelajaran dasar proses pengolahan hasil pertanian. Oke, saya harapkan kalian tetap belajar ya, walaupun lewat pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Oke, silakan perhatikan PowerPoint yang saya tampilkan ini ya. Kalian lihat sekarang ada gambar ya, orang-orang yang sedang bekerja. Ini kemarin kita sudah mempelajari mengenai GMP atau Good Manufacturing Practice atau cara produksi pangan yang baik, dimana di dalam GMP itu kita sudah mengetahui persyaratan produksi yang baik, mulai dari pemilihan lokasi produksi, kemudian bangunan dan fasilitasnya, baik itu dari peralatannya bagaimana, suplai airnya bagaimana, juga karyawannya harus bagaimana. Nah, di dalam proses produksi, nah dari kemarin persyaratan-persyaratan tersebut ada alat ukur yang dipakai supaya produk itu aman. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai alat ukur itu, yaitu apa? HACCP, yaitu titik kritis pengolahan hasil pertanian. Oke. Nah, apa itu HACCP? Ya, HACCP itu singkatan dari Hazard Analysis Critical Control Point, ya. Nah, itu titik kritis pengolahan hasil pertanian, ya. Di sini adalah sebuah usaha pencegahan, ya, pada setiap alur produksi yang dilakukan secara sistematis untuk menjaga keamanan pangan ya dari bahaya kontaminasi, baik itu bahaya biologis, kimia dan fisika. Jadi di sini titik poinnya adalah suatu usaha untuk menjaga produk itu aman ya, benar-benar aman dikonsumsi oleh konsumen ya. Nah, di dalam HACCP ini kita akan mempelajari 5 langkah penyusunan rancangan HACCP dan juga 7 prinsip HACCP. Nah, selanjutnya 5 langkah penyusunan HACCP ya. Ini yang pertama adalah pembentukan tim ya. Yang kedua, membuat deskripsi produk. Yang ketiga, identifikasi rencana penggunaan. Yang keempat, penggunaan bagan alir. Dan yang kelima, konfirmasi bagan alir ya. Pembentukan tim ya. Tim ini berperan dalam pengembangan, pelaksanaan dan pemeliharaan sistem HACCP ya. Nah, untuk jumlahnya ini tidak ditentukan, tergantung pada besar kecilnya industri tersebut. Jika berupa industri rumah tangga ya, jadi ini cukup tim kecil saja 2-3 orang ya. Nah, siapa saja yang berperan? Nah, ini terdiri dari beberapa ahli dari berbagai unsur atau bidang, misalkan dari unsur ahli bidang produksi ya, ahli gizi, ahli mikrobiologi dan ahli toksinologi. Nah, selanjutnya adalah membuat deskripsi produk atau identifikasi rencana penggunaan. Di sini ada 12 poin ya. Ini saya misalkan adalah untuk produk susu kental manis ya. Ini yang pertama, nama produknya susu kental manis ya. Misalkan susu kental manis Cap Gembira ya, bisa ditambah seperti itu.
Kemudian ya, poin yang kedua adalah asal bahan baku. Ya, ini dari peternakan sapi perah ya, dari Boyolali dan Malang. Yang ketiga, karakteristik utama ini ya pastinya adalah karakteristik dari susu kental manis. Yang keempat adalah komposisi. Jadi di sini kalian harus tuliskan semua bahan yang dipakai di dalam produk itu. Di sini dijabarkan contohnya ada sukrosa, air, minyak nabati, maltodextrin ya, ada bubuk whey, ada laktosa, penstabil nabati dan sebagainya ini ya. Yang kelima adalah metode pengawetannya. Karena ini adalah produknya susu, pastinya dengan proses pasteurisasi dan juga ada sterilisasi ya. Yang keenam, kemasan ya. Di sini menggunakan kaleng klik tarik tuang 370 gram. Yang ketujuh, cara penggunaan produk ya. Ini dituliskan 4 sendok makan susu kental manis untuk 140 ml air hangat. Yang kedelapan adalah masa kadaluarsa. Jadi ini penting juga ya, pencapaian masa kadaluarsanya ya. Ini ada dua poin. Yang pertama 1 tahun dari tanggal produksi, yang kedua 8 sampai 20 hari jika sudah dibuka dan disimpan dalam suhu 0 sampai 5 derajat Celcius. Yang kesembilan adalah di mana produk itu dijual ya. Ya, dijual melalui distributor, supermarket atau retailer. Yang ke-10 adalah petunjuk khusus yang harus ada pada label ya. Ini petunjuknya, perhatikan, tidak cocok untuk bayi 0 sampai 12 bulan. Yang ke-11 adalah kontrol selama distribusi ya. Ini ada no batch number, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa ya. Juga ada peringatan informasi alergen, ini mengandung protein ikan dan kedelai dan tidak cocok untuk bayi ya. Kemudian poin terakhir itu adalah kelompok konsumen yang dituju. Ini konsumen umum ya. Selanjutnya buatlah deskripsi produk roti isi selai ini. Ini tugas kalian ya. Coba kamu buat deskripsi produk dari roti isi selai ya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan bagan alir. Karena tadi tugasnya adalah produk roti isi selai. Ini saya buat contoh bagan alir penggunaan pembuatan roti isi selai. Dari mulai penerimaan bahan baku ya. Penerimaan bahan baku ya. Ini ada tepung ya, ragi, gula, garam, skim, margarin, telur, shortening ya, jam dan selai nanas ya. Ini ada pengayaan terigu, ada pencucian telur dan pemecahan telur ya. Kemudian penimbangan, pembuatan roti ini mulai dari mixing, ada tahap 1, tahap 2, kemudian fermentasi, dividing, rounding, intermediate proofing, molding, pembentukan, final proofing, baking, filling sampai pada packaging ya. Selanjutnya adalah konfirmasi bagan alir ya. Ada 5 hal yang perlu jadi poin catatan ya di sini. Yang pertama adalah alur proses penerimaan bahan baku sampai produk ke konsumen ya. Kemudian tata letak ruang produksi dan peralatan apakah sudah sesuai dengan GMP. Yang ketiga, komposisi bahan utama dan bahan tambahan harus secara rinci ya. Yang keempat, alur bahan dan alur pekerja serta proses kerjanya apakah sudah sesuai dengan hygiene dan sanitasi. Yang kelima, perlakuan dan pengkondisian distribusi produk ya, itu secara aman dan tepat. Sekarang kita akan mempelajari mengenai penerapan 7 prinsip HACCP ya. Ada 7 prinsip. Yang pertama, analisa potensi bahaya.
Yang kedua, penentuan titik kendali kritis. Yang ketiga, penetapan batas kritis. Yang keempat, sistem pengawasan dan pengendalian CCP. Yang kelima, penetapan tindakan perbaikan yang harus dilakukan. Yang keenam, penetapan prosedur verifikasi. Dan yang ketujuh, pemeliharaan dokumen. Nah, mulai dari identifikasi bahaya, di sini signifikasi bahaya dapat diputuskan oleh tim dengan mempertimbangkan peluang terjadinya atau reasonable likely to occur dan keparahan atau severity suatu bahaya, ya. Nah, di sini ada 3 macam kategori, ada L atau low, rendah, kemudian M, medium atau sedang, dan H atau high, ya. Nah, yang dianggap sebagai signifikan atau merupakan bahaya nyata itu adalah gabungan antara high dengan high atau high dengan medium. Silakan perhatikan tabel di sini. Ini tingkat keparahan atau severity dan peluang terjadinya. Ya, ada mulai tadi ada L low, M medium, H high, ya. Nah, ini digabungkan, ya. Tingkat keparahan low, peluang terjadinya low, sehingga low LL, ya. Ya. Kemudian yang di sini, ya, itu saya beri warna merah, ya, yang saya jelaskan tadi. Jika ada gabungan dari high dengan medium, ya, atau medium dengan high, ya, atau high dengan high, itu berarti adalah bahaya nyata, maka ditulis menjadi N. Kalau yang bukan bahaya nyata, maka ditulis nanti TN, ya, tidak nyata. Nah, ini contoh, ya, analisis bahaya produksi roti manis isi selai, ya. Ini ada kolomnya, ini nomor, ada tahapan prosesnya apa, kemudian indikasi bahayanya itu apa, kita jelaskan apakah dari bahaya biologis, kimia, ataupun dari bahaya fisika, justifikasi penyebab bahayanya, ya, sumber penyebabnya, kemudian signifikasi bahayanya. Di sini ada peluang dan keparahan, kemudian nanti hasilnya apa, apakah itu berupa bahaya tidak nyata TN atau bahaya nyata N. Nanti kita tuliskan hasilnya di sini. Kemudian tindakan pencegahannya. Nah, contoh pertama itu adalah dalam tahapan penerimaan bahan kering, ya. Ini ada indikasi dari bahaya biologis berupa mikroba perusak, ya. Dari sumbernya adalah penyimpanan, yaitu kadar air yang naik. Nah, di sini hasil dari tim yaitu peluangnya low dan keparahannya low, ya. Ya, seperti pada tabel tadi, jika low bertemu dengan low itu hasilnya adalah tidak nyata, maka di sini kita tuliskan TN, ya. Contoh lagi pada poin 5 ini, yaitu dalam tahapan proses pengayaan, ya. Di sini indikasi bahaya dari bahaya biologis mikroba amilolitik, ya. Sumbernya adalah karena ayakannya kotor. Dari ahli ini menyatakan ini peluangnya adalah high, tapi tingkat keparahannya low, ya. Kalau high ketemu dengan low, maka hasilnya apa? Oke, hasilnya adalah TN, ya, tidak nyata, ya. Tindakan pencegahannya dengan sanitasi ayakan, ya. Kemudian ini contohnya, ya, tetap dalam proses tahapan pengayakan ini ditinjau dari bahaya fisika, ada kawat atau benda asing, ya. Nah, ini sumbernya ada ayakannya rusak. Nah, tim ahli menyatakan ini peluangnya high, tingkat keparahannya medium. Nah, karena high bertemu dengan medium, maka hasilnya apa? Oke, itu merupakan termasuk bahaya nyata. Tindakan pencegahannya adalah dengan perawatan ayakan.
Nah, ini sampai 17 poin. Coba ya, kalian tugasnya di sini kalian nyatakan apakah ini termasuk bahaya nyata atau N ya, kalian tuliskan N, atau bahaya tidak nyata TN ya. Oke. Nah, sekarang kita ke penentuan titik kendali kritis atau CCP. Nah, untuk menentukan titik kendali kritis ini kita sudah dapat dari identifikasi bahaya tadi yang merupakan bahaya nyata. Ini kita buat tabel tersendiri ya. Nah, untuk penentuannya ini ada diagram pohon keputusan penentuan CCP, di mana ini ada 4 pertanyaan yang nanti jawabannya ya atau tidak. Nah, dari jawaban ya atau tidak ini akan mengacu ke hasil selanjutnya. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh ya. Tadi di sini ada penerimaan telur ya. Penerimaan telur yang merupakan bahaya nyata ya, yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk bahayanya dari biologis ada salmonella, ada bakteri salmonella. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ya, ini jawabannya ya. Kita lihat di sini. Pertanyaan pertama, adakah tindakan pencegahan? Jawabannya ya, ya. Kalau iya, berarti menuju ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah tindakan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai level yang dapat diterima? Hasilnya untuk pertanyaan yang kedua adalah iya. Nah, kalian coba lihat sini lagi. Nah, jika iya ya, yang ke sini ya, jika iya, maka hasilnya adalah sudah final bahwa ini dinyatakan sebagai CCP. Ya, makanya di sini ditulis CCP. Ya, kalau tidak ya, misalkan tidak, maka berlanjut ke pertanyaan ketiga. Tapi karena pertanyaan kedua ini sudah iya dan ini di dalam diagram pohon ini, maka hasil finalnya sudah CCP ya. Kemudian tahap proses input air dingin ya, ini ada bahaya biologi ya, coliform E. coli. Nah, untuk pertanyaan yang pertama jawabannya ya, karena ya maka berlanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Untuk pertanyaan yang kedua jawabannya apa? No, maka karena no berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Kita lihat hasilnya untuk pertanyaan yang ketiga adalah no. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga no, berarti kita pilih yang ini ke sini ya. Kalau kita pilih no tidak ini, maka menuju ke bahwa ini bukan CCP ya, maka untuk ini adalah bukan CCP ya. Oke. Nah, untuk proses pengayaan tepung ya, ini ada bahaya fisika kawat benda asing ya. Untuk pertanyaan yang pertama ya, oke ya, maka berlanjut ke pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan yang kedua ya, maka apa hasilnya? CCP. Oke, untuk selanjutnya ada tiga tahapan proses yang merupakan bahaya nyata. Coba kalian tentukan apakah ini CCP atau bukan CCP ya. Tuh. Nah, selanjutnya ya adalah menetapkan prosedur monitoring, tindakan koreksi, prosedur verifikasi, serta dokumentasi dan rekaman yang baik. Di sini tabelnya bisa kalian lihat seperti ini. Kita sudah dapatkan ya tahapan yang merupakan CCP ya. Ini ada tiga tahapan, yaitu penerimaan telur, pengayaan tepung, dan filling yang merupakan CCP. Kemudian batas kritisnya ya. Kemudian di sini ada prosedur monitoring, tindakan koreksi, verifikasi, dan dokumentasi ya. Nah, untuk misalkan di sini penerimaan telur ya, untuk batas kritisnya ya, itu tidak ada kotoran dalam kulit ya,
ada jaminan dari supplier bahwa salmonella itu negatif per 25 gram, itu batas kritisnya. Sekarang ke prosedur monitoring, ini adalah terdiri dari 5 pertanyaan, 5W1H, ada what, how, where, who, when. Ya, kita perhatikan satu persatu. What, ya, what itu apa yang harus dipantau, ya, apa yang harus dipantau. Nah, di sini yang dipantau itu adalah permukaan kulit telur, ya. Ini ada Certificate of Analysis atau COA atau jaminan dari supplier. Ini yang harus kita pantau, ya. Ya. Yang kedua, ya, bagaimana cara mengamati, ya. How, bagaimana cara mengamati, ya. Apakah dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif, ya. Ini misalkan ini melakukan pemeriksaan visual yaitu kualitatif, ya, memeriksa jaminan supplier, ya, ini, ya. Kemudian where di mana tempat yang dimonitoring, ya, di mana tempat yang dimonitoring, ini di tempat penerimaan, ya. Kemudian ada siapa yang bertanggung jawab dalam pemantauan. Ini siapa yang bertanggung jawab, yaitu personil penerimaan tentunya. Kemudian when, ya, frekuensi pemantauan, apakah kontinu atau waktu tertentu, ya. Ini disebutkan setiap penerimaan, ya, itu mengenai prosedur monitoring. Nah, di sini ada tindakan koreksi, yaitu menghubungi kepala HISI dan putuskan diterima atau ditolak komplain pada supplier. Kemudian untuk verifikasi adalah review form penerimaan setiap bulan, dan yang terakhir dokumentasi, itu rekaman penerimaan bahan baku. Nah, itu penjelasan saya. Demikian materi HACCP yang dapat saya sampaikan. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.